Oke, memang kita melihat untuk dari perekonomian ini global sendiri memang juga terganggu ya oleh adanya pandemi COVID-19. Kita tahu, kita melihat bagaimana di 2 tahun belakangan, di tahun 2020, memang untuk dari perekonomian ini, adanya COVID-19 ini, aktivitas dari masyarakat juga terganggu. Lalu kita melihat bagaimana di tahun 2021 setelah, COVID-19 ini mereda dan Mhm. juga, adanya pemulihan ekonomi dan juga adanya berbagai stimulus yang dilakukan oleh beberapa negara, ini memang mendorong daripada perekonomian ini kembali pulih di tahun 2021 pun sampai dengan tahun 2022 ini, kita lihat memang pemulihan juga sudah nampak terlihat jelas ya, dengan kita lihat adanya tanda-tanda dengan diawali dengan adanya inflasi yang tinggi di Amerika Serikat dan di beberapa negara Eropa dan selanjutnya yang memang juga menjadi cermatan oleh para ekonom dan juga para lembaga keuangan selanjutnya adalah untuk adanya kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed ya pada beberapa waktu belakangan ini sehingga kita lihat untuk dari market di Indonesia ini memang terjadi crash ya bahkan tidak hanya di Indonesia bahkan di global pun juga untuk di investasi ataupun juga di aset-aset yang lain ini juga terjadi koreksi. Bahkan kita lihat di Dow Jones pada saat memang pengumuman adanya kenaikan inflasi dan juga adanya kenaikan dari tingkat suku bunga, ini memang direspon negatif oleh para investor sehingga memang dari pemulihan ekonomi ini sebenarnya tidak memang begitu langsung ya disambut positif oleh para investor, namun memang ada koreksi terlebih dahulu ataupun juga penurunan dari perekonomian karena memang adanya tingkat inflasi yang tinggi semenjak adanya COVID-19 yang sudah mulai mereda. Dan sebenarnya memang kalau kita melihat outlook daripada tahun 2022 ini, memang kami melihat akan lebih cenderung baik ya di tahun 2022, didorong memang inflasi terutama di Indonesia ini memang cukup terjaga di pemerintah di Indonesia sehingga juga pada periode kemarin dari Bank Indonesia juga tidak menaikkan tingkat suku bunga ya atau mempertahankan tingkat suku bunga di angka 3,50%. Dan selain itu juga dari perekonomian Indonesia didorong oleh adanya COVID-19 yang mereda sehingga pun untuk kebijakan PPKM ataupun juga untuk pembatasan aktivitas masyarakat ini juga sudah mulai dilonggarkan oleh pemerintah sehingga aktivitas masyarakat sudah mulai kembali pulih, aktivitas ekonomi, aktivitas dari industri dan juga beberapa perusahaan sudah mulai kembali normal seperti itu. Dan yang ketiga menjadi cermatan para investor adalah perang ya yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Ini akan cukup menguntungkan dari perekonomian Indonesia karena memang kita tahu Indonesia merupakan produsen ataupun juga yang banyak memproduksi dari komoditas ya ataupun juga bahan-bahan material, raw material dan ini akan cukup menguntungkan. Misalnya kalau di Indonesia kan kita paling besar itu ada dari coal, lalu juga ada CPO, lalu juga ada metal mining. Ini juga yang memang menjadi cermatan investor karena ini akan menguntungkan. Karena dengan adanya perang memang ini akan mengganggu perdagangan internasional terutama pun di negara-negara Eropa. Ini cenderung melirik ya dengan adanya potensi membeli dari produksi-produksi di Indonesia di komoditasnya karena memang kita tahu di Rusia ini juga merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang juga sudah cukup besar dan kita beberapa negara sudah dilarang begitu ya untuk produksi dari negara di Rusia sehingga ini akan cukup menguntungkan untuk produsen-produsen yang memang memiliki kualitas dan juga kapasitas yang cukup besar. Seperti itu Mbak Safira. Baik, lengkap sekali penjelasan Anda Mas Akil. Saat ini saya mau ke Mas Robertus. Ya, Mas, kalau misalnya kita lihat kan Amerika kan kayak memberikan sinyal ini akan adanya resesi. Sebenarnya seperti apa sih dampaknya ke Indonesia? iya, kalau kita lihat Amerika ini kan sebagai salah satu mitra dagang Indonesia Mhm. juga terbesar selain Cina dan Jepang. Jadi memang kemungkinan ada efek terutama di neraca dagang dari kegiatan ekspor impor dan juga memang Amerika sebagai negara adidaya adalah acuan terutama untuk kebijakan moneter suku Ya. bunga. Sehingga ini juga bisa kemudian menjadi salah satu faktor bagi Bank Indonesia mempertimbangkan kenaikan suku bunga. Dan menurut saya dampaknya seperti itu, Mbak. Baik, saya akan ke Mas Akil. Mas Akil, dengan ketidakpastian ekonomi ini, sebenarnya mana sih investasi yang paling aman saat ini? Apakah memang emas, kripto, atau saham nih? Oke, kalau kita ditanya
investasi mana ya yang paling aman. Memang kalau dicermati memang ada beberapa risiko yang perlu dicermati oleh para investor untuk saat mau memulai investasi. Kita mungkin akan berbicara untuk 3 instrumen yang akan kita bahas di sini, ada saham, lalu ada kripto, lalu juga ada investasi di komoditas emas. Nah, ini memang menarik ya dari ketiga instrumen ini karena memang memiliki resiko yang berbeda-beda, terutama kalau kita memiliki profil resiko yang memang tinggi, kita memang bisa masuk untuk kepada di cryptocurrency karena memang dengan harga yang berfluktuatif, namun cenderung memang resikonya sangat tinggi, tapi juga bisa menghasilkan return yang cukup besar. Dan kalau memang yang ingin moderate begitu, untuk profil resiko yang moderate, dia bisa juga masuk ke pasar saham. Karena memang untuk dari pasar saham sendiri kita bisa memilih ya beberapa saham yang memang memiliki fundamental bagus ataupun juga memiliki kinerja yang cukup baik, sehingga dari para ataupun juga resikonya ini akan cenderung menipis. Dan untuk yang paling resikonya paling kecil begitu ya dari 3 instrumen itu ya adalah di emas ya, karena memang dengan pergerakan harga dari emas yang memang tidak begitu cenderung fluktuatif karena memang pergerakannya agak lagging begitu ya, sehingga memang ini disukai oleh para investor yang memiliki profil risk yang cukup rendah ataupun juga mereka tidak suka ya untuk yang beresiko tinggi. Tapi catatannya kembali return yang dihasilkan dari aset-aset investasi yang memang cenderung resikonya rendah, ini memang akan return-nya tidak terlalu besar seperti itu. Jadi kembali yang mana yang paling aman memang kami cenderung untuk lebih ke emas ya dari 3 investasi tersebut. Kalau memang ada opsi lain, kita bisa kepada fixed income atau misalnya seperti obligasi yang memang cenderung resikonya bahkan kecil dibandingkan juga dari ketiga aset tersebut. Baik, Mas Akil nih, Mas Robesul, Ya. kalau kata Mas Akil dari ketiga lebih baik emas gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan harga emas, kita lihat dalam 1 pekan ini emas terus merangkak naik begitu ya. Kalau menurut Anda sendiri mana nih investasi yang bagus dipilih pada saat kita di tengah ketidakpastian ini? Ya, pastinya ketika sekarang ekonomi gonjang-ganjing, aset mungkin yang bisa dipilih adalah aset yang minim risiko seperti emas, obligasi, bahkan deposito juga bisa dipilih sebagai salah satu opsi untuk kita investasi. Untuk harga emas memang dalam seminggu terakhir ini kan naik karena memang investor kemudian melihat pertama harga emas sudah murah dibandingkan beberapa awal tahun lalu sampai 2.000 US dollar per troy ounce, kemudian turun sampai di angka 1.800 dan kemudian resesi ini bahkan ketakutannya lebih tinggi dibandingkan the Fed. Artinya di sini kemudian investor mulai melirik aset safe haven. Kemudian juga obligasi dan deposito juga sebenarnya cukup menarik untuk menjaga nilai uang dari tergerus dari inflasi yang tinggi. Ini sangat-sangat minim resiko. Kemudian cash juga sebenarnya bisa jadi salah satu pilihan ketika ekonomi gonjang-ganjing. Nggak ada yang salah. Kemudian portfolio kita diisi lebih banyak cash. Kemudian mungkin kita bisa memilih reksadana. Reksadana yang dipilih juga reksadana yang minim risiko seperti reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Kemudian kalau saham pun mungkin saham-saham yang berfundamental bagus itu juga bisa jadi pilihan. Menurut saya memegang kripto saat ini sebagai pilihan investasi masih cukup beresiko tinggi ya di tengah keadaan ekonomi yang tidak pasti. Sentimen-sentimen buruk. Iya, sentimen-sentimennya juga lagi nggak bagus, keadaan pasar juga nggak bagus. Jadi mungkin pilihlah aset investasi yang minim risiko terlebih dahulu, baru mungkin kalau misalnya dengan porsi kecil bisa masuk ke resiko yang menengah atau bahkan tinggi pun lebih baik ke saham. Misalnya pilih saham itu adalah saham-saham yang memiliki fundamental bagus. Baik, ini artinya sepakat ya Mas Robertus menganggap emas ini masih menjadi aset safe haven dan menjadi pilihan di tengah ketidakpastian. Apakah ada investasi lain Mas selain emas? Ya, itu tadi deposito di bank dan juga sekarang deposito di bahkan bank digital pun sekarang bunganya cukup menarik. Kalau misalnya dilihat, misalnya salah satu bank digital itu bisa menawarkan sampai 3,5% bunga deposito dengan jangka waktu yang beragam, bisa 1 bulan, 3 bulan. Nah itu menurut saya itu juga pilihan yang menarik saat ini, dan juga obligasi negara, salah satu bentuk aset risiko yang paling aman karena dijamin oleh negara. Nah ini mungkin bisa menjadi alternatif selain emas, karena kalau di emas kita mau investasi itu harus jangka panjang. Kalau jangka pendek hitungannya juga masih tidak terlalu cuan ya kalau di emas.